Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat dari ikhwanuna di Muara Bungo di Masjid Nurus Sunnah, maka ketahuilah ya ibadallah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wal waznu yawma idinil haqq faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, wal waznu yawma idinil haqq, maka sungguhnya timbangan amalan pada hari itu, pada hari kiamat kelak pasti adanya. Maka manusia semuanya akan ditimbang dari amalan-amalannya. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, mereka orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun mereka orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amalan buruknya, maka mereka orang-orang yang celaka hasil dari perbuatannya. Dan begitupun di dalam ayat yang lain yang ma'ruf di juz amma, namun saya bacakan di sini dengan qiraah Al-Kisai, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka di dalam ayat ini pun sama, bahwa barang siapa yang timbangan amalnya dalam keadaan ringan dibanding amalan-amalan keburukannya, kemaksiatannya, maka disebutkan fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang sakulat mawazinuh, dan yang dia itu berat amalan-amalan baiknya, fahuwa fi 'isyati radiyah, maka dia dalam keadaan kebahagiaan. Telah datang tafsir dari salaf dengan sanad yang sahih. Yang pertama dari Mujahid, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Abu Quraib, dan dari setelah itu Waqi' ibn al-Jarrah an Sufyan wa huwa Ats-Tsauri dari Ibni Abi Najih dari Mujahid. Maka sanad yang sahih ini berkata Mujahid, fa amma man khaffat mawazinuh fahuwa fi 'isyati radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan yang bahagia di surga. Dan juga datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah, sanadnya sahih. Berkata Qatadah, fi 'isyati radiyah, akan bahagia di dalam surga.
Maka dari dua ayat ini barakallahu fikum dengan tafsir dari salaf yang sahih menunjukkan bahwa dari sifat mizan pertama adalah dia mizan hakiki. Dia adalah alat penimbang hakiki yang Allah ciptakan di hari kiamat kelak, yang mempunyai dua neraca. Neraca kebaikan ditimbang padanya dan neraca keburukan ditimbang padanya. Dan ini dinukilkan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Al-Bukhari, ajma'al muslimin ala dzalik, bahwa ijma' ahlu sunnah wal jamaah mengimani mizan itu ada di hari kiamat kelak dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi sebagian dan yang akan datang. Maka di sini menyelisihi dari kelompok ahlu sunnah adalah kelompok al-mu'tazilah dan ahlul kalam. Maka mereka mentafsirkan ayat-ayat tadi bahwa al-mizan itu tidak ada hakikatnya, itu hanya ibarah saja dari injustice for all. Keadaan dalam keadaan keadilan dari Allah kepada seluruh hambanya. Maka makna al-mizan seperti tadi hanya diartikan oleh mereka Allah maha adil, itu saja. Maka ini adalah kesalahan dari mereka. Dan apa hikmahnya di saat kita mengetahui bahwa hari kelak di hari akhirah akan diadakan mizan timbangan amal? Hikmahnya kita mengetahui dan mengimaninya di zaman now, in the earth, di muka bumi ini. Apa hikmahnya? Sangat besar. Agar apa? Yunasyituna, agar memberikan kepada kita semangat mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, agar mengumpulkan bekal di hari akhirat kelak. Maka dengan kita mengimani bahwa amalan soleh kita akan ditimbang, faman sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah, maka barang siapa yang dia itu amalan-amalan pahalanya lebih besar daripada keburukannya akan masuk surga. Maka hikmahnya mengimani keyakinan ini akan dimudahkan bagi kita untuk bersemangat melaksanakan amal-amal yang soleh. Dan itulah sesuai dengan Allah menciptakan tujuan kita di muka bumi untuk beribadah. Maka bumi ini daru al-amal. Bumi ini adalah tempat bekerja, mengamalkan amal-amal soleh. Sesuai dengan ucapan Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan begitupun di dalam ayat yang banyak Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menjadikan kehidupan dan dimatikan manusia-manusia di muka bumi ini, datang next generation dan datang orang yang expire, dimatikan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar mereka diuji siapa di antara mereka yang beramal baik. Dan juga Allah berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Maka jangan dikira kalian diciptakan hanya untuk makan, minum dan tidur saja, tetapi kalian ditugaskan untuk melaksanakan amal-amal yang soleh, agar kalian kelak dihisab dari amal-amal soleh kalian dan dimasukkan kepada surga ataupun ke api neraka. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, janganlah kalian mengira bahwa manusia itu akan diciptakan dan ditinggalkan bagaikan hewan untuk mengejawantahkan rasa lapar dan haus dan syahwat kepada perempuan, kemudian tanpa dihisab dan begitu saja. Hasya wa kalla. Maka tidak seperti itu. Ayahsabul insanu ayyutrakat suda. Maka tidaklah orang-orang itu ditinggalkan begitu saja, tetapi setiap orang yang melaksanakan amalan akan ada balasan. Jika amalannya buruk, maka balasannya buruk. Barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahimun.